Intinya, dari penjelasannya Hanan itu, ya jika diperbolehkan berbeda, saya tuh berbeda di 3 hal mungkin ya. Pertama tadi Ya. kan, tentang apa, husnuzon itu loh, husnuzon. Saya itu 2 hari kemarin setelah ketemu ini sekadar perbedaan pendapat saja ya, Yai, ya. Siap Gus, siap Gus. 2 hari kemarin setelah ketemu Hanif Farhan itu, saya itu disuruh sowan ke 2 ulama gede lah ya, yang satu dari Ba'alawi, terus yang satu dari Kiai Sepuh gitu, non Ba'alawi. Yang dari Ba'alawi juga, waktu ditanya saya, "Loh, husnuzon nggak bisa jadi dalil, Bib," gitu, jawaban saya gitu. Terus sama yang Kiai Sepuh yang non Ba'alawi ketika ditanya kenapa alasan bikin video, jawaban saya masih sama, husnuzon itu nggak bisa jadikan dalil kecuali itu zon ilmiah ya, yang sampai 75% keyakinannya sampai mengarah ke sana. Itu, saya memang bersikap zon itu nggak bisa husnuzon nggak bisa jadi dalil. Terus yang kedua, perbedaan kedua tadi kan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, gitu ya, ya. Nah itu Siap, saya siap juga Gus. saya juga agak berbeda. Cinta sama benci itu bagi saya itu absurd. Bagi seorang hakim kan memang dilarang untuk menghakimi anak kandungnya ya. Kalau hakim itu kan nggak boleh menghakimi anak kandung, itu nggak boleh. Begitupun mafhum mukhalafahnya, hakim itu nggak boleh menghakimi orang yang dia benci, tetangganya, misal ada indikasi dia itu benci sama tetangganya. Kebetulan waktu di sidang qadhinya itu punya dendam kesumat, itu kan nggak boleh menghakimi itu. Makanya benci sama cinta itu bukan sikap saya untuk kasus ini. Kasus Yang siapapun ketiga, lah. Nah, itu jadi sikap saya untuk yang berbeda tadi, saya tuh berupaya untuk lebih baik keliru memaafkan daripada keliru mengeksekusi gitulah ya, intinya gitu. Ketika ada ya, gitu. banyak orang itu, awalnya saya tidak pengen terlibat dalam cekcok ini sih, cuman makin ke sini ada banyak eksekusi, aku pengen tampil jadi antitesis saja gitu. Kalau mending itu kita nggak mengeksekusi orang, memaafkan orang lah ya. Ini hakim itu kan tidak dikuliti kredibilitasnya kalau soal ini memaafkan atau tidak, tinggal keputusan hakim. Kalau soal cinta sama benci itu kan ya memang tidak boleh hakim memakai hal itu. Terus yang ketiga yang berbeda itu, saya tuh pengagum, suka membaca mulai sekarang ini, mulai menyukai apa yang sifatnya manuskrip gitu. Mohonlah Kiai keluarganya didorong-dorong itu, meskipun ini sensitif atau tidak, manuskrip direstorasi lah, ditulis ulang gitu, terus direproduksi lagi jadi tulisan yang bisa dibaca generasi ke depan gitu. Karena bagi saya, kendati pun ada konflik di masa lalu, paling tidak kita bisa belajar dari sana, gitu. Dulu kakek-kakekmu itu, misal contoh ya, dulu kakekmu itu berperang karena A, B, C, D. Nah, lewat kita mengetahui sejarah itu, kita jangan melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau dari keluarga dalam itu pengen, ini nggak usah lah, ini terlalu sensitif, ini apa kurangnya itu Adinawari, ensiklopediawan itu menulis cekcok zaman Imam Ali, terus perang-perang. Sebenarnya kita belajar bagaimana untuk mengikuti sebuah konflik gitu. Jadi dari kacamata seorang historian itu, saya melihat sebuah kasus, entah itu yang jadi di masa lalu, itu bukan untuk memvonis, untuk menjustifikasi, terus merawat dendam ahli waris, itu enggak. Kita kan sudah menjadi manusia yang beradab ya. Kita ngerti kalau prestis ini ada darah Kanjeng Nabi, terus minta privilege. Nah, itu dulu banget aku ngomong, itu pemikiran anak kecil. Kita udah mulai modern. Kalau toh nanti itu penelitian nasab ini ujungnya adalah isbat atau to'en ya, ini sekadar rekomendasi saya sih Yai. Siapa tahu dari dalam itu menangkap ya. Pertama, pentingnya orang maqasidus syariah, salah satunya itu kan hifdzun nasl. Ya, menjaga keturunan. Konteksnya fikih zaman itu kan melindungi anak dari pencopet atau pembunuhan. Tapi misalnya diperlebar, berarti menjaga keturunan salah satunya kan menulis utuh siapa kakekmu, siapa sepupumu. Kalau misalnya itu konteksnya jadi mahram, berarti kamu nggak boleh menikahi ini gitu. Kalau toh tidak sampai ke sana, kita kan ngerti dalam kaidah ngimami sholat, katakanlah ada orang alim sama nih, tapi mereka punya keturunan yang satu nasabnya lebih tinggi dari segi, mungkin ini disebut paman, alim, terus ini keponakan. Berarti kan hujahnya yang lebih dulu menjadi imam, yang berhak menjadi imam kan yang nasabnya lebih tinggi.
Ya, mungkin ini dianggap sepele menjadi imam, tapi kan kita tahu ya al-itsar fil ibadah makruhun wa fi ghairiha mandubun. Menjadi Benar. imam sholat itu kan ya sunnah, memberikan kesempatan orang menjadi imam sholat, ya itu makruh dong. Nah, aku konteksnya nanti seperti itu, bukan untuk mengeksekusi ini benar atau Iya. tidak anaknya, bukan. Ya, sesederhana Iya. itu kenapa saya langsung keroyo-royo buka kitab terus pengen menganulir beberapa metodologi dari Kiai Imad yang bolong-bolong. Bukan untuk membantah Kiai Imad, saya yakin Kiai Imad lebih alim dari saya. Tapi kebetulan beliau itu berbicara tentang sejarah dan saya juga punya dulu sempat kuliah di sejarah. Tesis saya dulu itu tentang rekonsiliasi PKI 1965 dan Oh, Masya Allah. 1948. Itu. Jadi saya suka melihat konflik, fokusnya kan di resolusi konflik. Ini kan ada konflik. Jadi saya tidak punya alasan untuk berbicara tentang hal yang sama. Itu perbedaan saya sama Kiai Hanan ya. Saya memunculkan punya ide untuk ngasih rekomendasi jikalau memang nanti masih diberi kesempatan untuk membuat video ngerot Kiai Imad. Saya itu cuma usul ke satu hal. Kiai Imad kalau misalnya pengen menganulir semua hal yang dikapitalisasi oleh Ba'alawi, aku langsung nyebut aja ya, nggak apa-apa ya. Al-ma'ruf la yu'arraf ya, kita nggak perlu memperkenalkan apa yang sedang dibahas ini. Kalau misalnya sedang mempermasalahkan keturunan Nabi itu, ada keturunan Nabi yang meminta privilege itu. Sebenarnya caranya bukan melabrak hasil nasabnya, bahwa secara ilmiah kita tuh ngerti ya. Saya lupa dalilnya dari mana. Murad dari Ahlul Bait yang lahu fadhail itu sebenarnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis itu berlakunya ke siapa? Istri Nabi atau ahlul kisah ataukah termasuk keturunannya? Itu kan bisa kita lacak dan enak gitu. Di usul fikih kan jelas ya, muradul kalam ala urfil mukhatib ya. Nah, ketika syarek berarti kan Al-Qur'an sama hadis bilang ahlul bait itu urufnya apa gitu. Jadi tidak harus langsung ngelabrak soal ini keturunan terputus atau tidak. Itu seperti mencari jarum tapi di balik jerami tapi langsung dibakar semua jeraminya. Kita kan udah punya teknologi. Caranya bagaimana mencari jarum di tengah-tengah jerami? Kira-kira apa jawabannya? Pakai magnet, Gus. Gitu. Mending langsung fokus di sini saja gitu. Itu bisa memutus semua dalil yang dilontarkan semua Ba'alawi bahwa kita itu punya privilege, jangan sakiti kita itu ada darah Nabi. Itu udah kekanak-kanakan ya itu. Padahal kita bisa sebagai orang terpelajar, Nabi tidak menyebut urufnya itu bukan untuk keturunannya saja misalnya. Secara usul fikih itu udah bisa sangat-sangat muktabar itu. Daripada bikin cek seperti ini nanti itu orang akhirnya kan mengeksekusi banyak hal. Ini kadrun lah, banyak hinaan lah yang muncul dari sana. Itu menurutku yang saya khawatirkan dari Kiai Imad itu apakah beliau mengerti dampaknya. Ridho bisa, ridho bima yatawalladu minhu gitu. Saya khawatir cuma di sana saja gitu. Gitu ya. Paling itu ya yang bisa aku rekomendasikan. Mending nggak usah bahas ini kan. Kalau mereka jual nasab mereka, kita bantah sama usul fikihnya itu nggak seperti ini loh. Gitu. Ana bisa membahas misal apa yang ente keluarkan sebagai dalil itu nggak begini maksudnya. Seperti waktu ada geger-geger surah Istifadah. Kemarin aku bikin status tentang cerita Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin. Itu kan ada alawiyah perempuan pergi ke Balkan, ke Samarkand, terus minta tolong ke seorang tokoh muslim, tapi nggak dikasih makan. Nah, itu dipakai orang-orang dipakai orang-orang yang pro Ba'alawi untuk jangan sampai menyakiti hati Nabi gitu. Dalil itu aku omongkan ke Ba'alawi sepuh malah dibantah. Itu maksudnya bukan menjaga keturunan Nabi, bukan, tapi karena si Majusi yang masuk Islam itu karena menolong manusia gitu. Dia nggak ngasih syarat langsung ditolong. Sementara orang tokoh muslim tadi bukan karena yang mau ditolong itu keturunan Nabi, bukan, tapi karena itu untuk batuannya saja dia mampu, itu harus kasih syarat, intinya di sana gitu. Syafaatnya Kanjeng Nabi itu gimana ya, Gusmus itu aku lupa mengutip syairnya siapa itu. Ibu pasti menangisi anaknya ya, jangankan jatuh, mau hampir jatuh saja ibu pasti khawatir ya, seorang ibu itu. Kanjeng Nabi itu ketika melihat umatnya mau jatuh saja, itu khawatirnya melebihi seorang ibu khawatir dengan anak kandungnya gitu. Itu dalilnya paling mutafak alaih daripada Fadhailul Ahlul Bait yang sampai keturunannya itu, Gus.
Karena gimana ya, kita sudah punya apa ya, gini, contoh paling enak, dulu kita kan nggak pernah ya ini konteksnya anjing sih. Dulu kan kita nganggep anjing itu kan sekadar hewan biasa. Tapi makin ke sini orang kan bukan menghormati, melihat anjing sebagai, hewan peliharaan yang apa ya, pets gitu. Mereka menyayangi anjing gitu. Berarti kan peri kemanusiaan makin naik, Bos. Mhm. Untuk soal anjing saja, bahkan ada satgas, perlindungan anjing di Bali ya. Kenapa kita masih berpikiran primitif, keturunan nabi itu punya privilege yang lebih tinggi. Kalau alasannya fikih beliau berhak untuk menjadi imam, aku nggak masalah. Tapi kalau dimuliakan dari kacamata seorang manusia yang kudu humanis, ya apa alasannya gitu. Lawang untuk perkara anjing saja, kucing saja, di Twitter itu media sosial ada orang terang-terangan kan ada tuh viral, megang anjing terus dibuang ke buaya gitu kan. Banyak orang yang, melaknat perbuatan itu kan. Sampai nurani manusia kan sampai apa ya, naik sebagus itu, menghormati anjing ya, konteksnya menghormati dengan secara apa ya, nggak sampai ke manusia. Apa alasannya kita sampai sekarang masih memiliki pola pikir primitif, "Oh ini anak mulia, ini tidak." Aku nggak nemu hal seperti itu di masyarakat modern tuh nggak ada gitu.